Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitri Ananda, NIM G1D017057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Pendataan dan Verifikasi Bantuan Dana Pengobatan Menggunakan Microsoft Excel. Bab 1 pendahuluan. Pada bab ini kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat. Latar belakang. Ada dua hal yang melatar belakangi kegiatan kerja praktik ini. Yang pertama, kebutuhan terhadap teknologi, salah satunya pada aplikasi Microsoft Excel. Perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari semakin majunya teknologi komputer. Kebutuhan akan teknologi komputer yang semakin tinggi banyak diminati oleh perusahaan di berbagai bidang, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang dituntut untuk diselesaikan menggunakan aplikasi Microsoft Office, salah satunya aplikasi Microsoft Excel. Karena dengan menggunakan aplikasi tersebut, diharapkan pekerjaan itu bisa menjadi lebih efisien, juga lebih optimal. Selanjutnya, pelayanan pendataan yang masih belum maksimal di bidang administrasi. Seperti yang kita tahu, bidang administrasi merupakan bidang yang berperan dalam proses surat menyurat, proses pembukuan, proses pencatatan, dan segala hal yang berkaitan dengan ketatausahaan. Bidang ini juga berperan dalam menyimpan berkas atau arsip yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, dalam proses pelayanan pendataan masyarakat di bidang administrasi terkadang banyak mengalami kendala seperti proses pendataan atau pencatatan yang masih dilakukan dengan manual. Tentu saja hal ini akan memakan waktu yang lama dan juga proses menjadi lebih sulit, terlebih jika ada data yang harus kita hitung. Kemudian apabila ada berkas atau arsip yang hilang. Nah, hal tersebut juga tentu menjadi masalah. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah. Selama ini dalam mengolah data, masyarakat kurang mampu yang mengajukan dana pengobatan dengan cara manual mengakibatkan proses pendataan dan verifikasi menjadi sulit dan tidak efisien di dalam waktu. Kemudian tujuannya adalah dengan menggunakan program Microsoft Excel, maka proses pendataan dan verifikasi bagi masyarakat yang mengajukan bantuan pengobatan menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian manfaat penelitian. Bagi mahasiswa, satu, sebagai syarat penilaian PKL dari mata kuliah wajib, kemudian yang kedua sebagai bentuk pengalaman kerja nyata, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya bagi instansi, yang pertama sebagai saran dan masukan sehingga kedepannya instansi tersebut bisa lebih baik. Kemudian yang kedua sebagai penambah tenaga kerja untuk bisa membantu atau memaksimalkan pekerjaan kantor. Yang ketiga adalah sebagai bentuk kerjasama UNRAM dan juga dengan kantor. Nah, bab 2 profil instansi. Kegiatan kerja lapangan ini dilakukan di instansi yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas Kabupaten Lombok Timur. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai sejarah perkembangannya, kemudian letak geografis, visi misi, program kerja, beserta struktur kepengurusan. Kita mulai dari sejarah perkembangan Basnas Lombok Timur. Jadi Basnas ini sudah ada dari tahun 2002 dan masih berdiri hingga sekarang. Nah, bisa dilihat ya dari periode 2002 sampai dengan 2003 itu merupakan tahun di mana berdirinya Basnas Lombok Timur. Kemudian tahun 2003 sampai dengan 2005 di situ terjadi pergantian kepengurusan. Nah, pada tahun ini juga Basnas Lombok Timur menyalurkan dana zakat perdananya kepada masyarakat. Kemudian periode 2005 sampai dengan 2009 di situ merupakan masa transisi dan pemulihan, di mana masa ini banyak sekali terjadi gejolak ya atau konflik dari masyarakat. Namun pada masa ini juga Basnas Lombok Timur bisa melakukan titik balik atau bangkit lagi gitu. Selanjutnya
periode 2009 sampai dengan 2012, yaitu periode pembaharuan kepengurusan setelah terjadinya konflik dengan masyarakat. Nah, terakhir periode 2013 sampai sekarang, di situ merupakan periode paling terbaik dari Basnas. Nah, periode ini disebut dengan masa jaya pendekar zakat. Selanjutnya adalah letak geografis Basnas Lombok Timur. Jadi Basnas ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 57, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, visi yang diusung oleh Basnas Lombok Timur ini adalah masyarakat sadar zakat menuju kesejahteraan dan keadilan. Kemudian misinya ada 3. 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Yang kedua, memberdayakan pranata keagamaan untuk meningkatkan dana ZIS. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya, struktur kepengurusan Basnas Lombok Timur bisa dilihat di gambar ya. Pada saat ini Basnas diketuai oleh Ismul Basar. Kemudian bab 3, tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka kita akan bahas pengertian PKL bidang administrasi SDM dan umum, tugas dan fungsi bidang administrasi SDM dan umum, kemudian keunggulan Microsoft Excel. Pengertian PKL. Nah, praktik kerja lapangan merupakan salah satu implementasi secara sistematis dan sesuai antara pendidikan di sekolah atau kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja di dunia kerja secara langsung untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat di kampus di dunia kerja begitu. Selanjutnya bidang administrasi SDM dan umum. Nah, bidang ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di latar belakang. Jadi bidang ini berperan di dalam mengurus berbagai keperluan keperusahaan yang berkaitan dengan ketatausahaan. Nah, bidang ini juga bertanggung jawab untuk mengurus sumber daya manusia ya, atau manajemen sumber daya manusia. Jadi bidang ini berfokus di dalam pengelolaan dan juga pengarahan untuk orang-orang yang bekerja pada perusahaan ya. Selanjutnya tugas bidang administrasi. Jadi tugas administrasi ini sangat banyak sekali ya. Akan tetapi tugas ini berfokus pada sumber daya manusianya, seperti memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, fungsi bidang administrasi ya. Fungsinya juga tidak jauh beda ya dengan tugasnya. Jadi fungsinya adalah penyusunan strategi pengelolaan amil Basnas Kabupaten Lombok Timur, pelaksanaan perencanaan amil Basnas Kabupaten Lombok Timur, dan seterusnya, karena fungsinya sangat banyak. Nah, terakhir keunggulan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini merupakan aplikasi yang sangat populer ya, karena aplikasi ini menggunakan fitur yang dinamakan fitur spreadsheet. Nah, fitur spreadsheet ini terdiri dari baris dan kolom yang berfungsi untuk mengolah angka, kemudian menganalisis data, dan bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik, tabel, maupun dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 4, metode kerja. Waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi kegiatan praktik kerja lapangan ini dilakukan di kantor Basnas Lombok Timur dimulai dari 4 Januari sampai dengan 4 Februari. Dilakukan selama sebulan penuh. Kemudian alat-alat pelaksanaan, yang pertama alat tulis untuk mencatat data beserta laptop, kemudian handphone untuk alat dokumentasi. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Di situ kita mengurus surat-surat untuk instansi. Kemudian setelah kita diterima di instansi tersebut, masuk ke tahap pelaksanaan. Kita melakukan PKL di instansi yang sudah menerima. Selanjutnya setelah pelaksanaan PKL selesai, baru kita tahap pelaporan atau membuat laporan kerja praktik dan diserahkan ke dosen pembimbing. Selanjutnya ada metode kerja. Nah, metode kerjanya bisa kita alurkan sebagai berikut ya. Yang pertama, pemohon mengajukan bantuan dengan membawa berkas-berkas yang sudah disiapkan ya.
Kemudian berkas tersebut diperiksa apakah sudah lengkap atau tidak. Nah, setelah lengkap baru dilakukan pendataan dengan Microsoft Excel. Selanjutnya berkasnya diverifikasi, dibuatkan atau diperiksa kembali, dibuatkan surat permohonan bantuan dan juga lembar disposisi. Setelah itu pemohon diberikan tanda terima ya untuk dibawa ketika dananya sudah keluar. Nah, setelah diberikan tanda terima, kemudian berkas diteruskan ke bagian-bagian yang bertugas untuk menangani berkas tersebut. Oke, selanjutnya bab 5 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama bidang kerja. Jadi selama melakukan praktik kerja lapangan, saya sendiri ya ditempatkan di bidang administrasi. Nah, bidang administrasi ini bertugas untuk melakukan proses pendataan dan verifikasi. Jadi setiap hari kita akan mendata masyarakat yang datang untuk mengajukan bantuan. Nah, di bidang ini kita dibimbing langsung oleh Pak Bisri Samsuri. Nah, selanjutnya pelaksanaan kerja. Setiap harinya masyarakat mengajukan bantuan di Basnas Lombok Timur. Bahkan di dalam sebulan bisa mencapai 300 orang yang mengajukan bantuan di Basnas Lombok Timur. Nah, jadi setiap hari perlu dilakukan pendataan dan verifikasi berkas supaya berkasnya segera diproses dan masyarakat yang mengajukan bantuan bisa mendapatkan dananya dengan segera. Nah, prosesnya adalah masyarakat mengajukan bantuan, kemudian dilakukan pendataan, selanjutnya verifikasi bantuan. Kemudian masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan juga terkadang harus disurvei ya, seperti bantuan pembangunan supaya dana yang didapatkan digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, karena Basnas ini memiliki banyak sekali jenis bantuan seperti bantuan pendidikan, bantuan pengobatan, bantuan kewirausahaan dan banyak bantuan lainnya. Tentu Basnas juga memiliki SOP. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon supaya bantuannya bisa diajukan gitu. Supaya berkasnya bisa diterima dan bantuannya bisa diterima. Nah, sehingga dalam proses pendataan dan verifikasi sangat diperlukan Microsoft Excel supaya pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dan optimal. Karena pada proses pelaksanaannya kita juga menghitung dana yang keluar dan tidak mungkin dihitung dengan cara manual karena akan menjadi sulit. Maka kita gunakan Microsoft Excel supaya data masyarakat bisa lebih rapi, lebih mudah dicari dan pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Oke, jadi kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulannya, agar proses pendataan dan verifikasi bisa optimal, maka diperlukan program atau aplikasi yaitu Microsoft Excel. Kemudian penulis dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang di Badan Amil Zakat Nasional Lombok Timur, khususnya di bidang administrasi. Kemudian penulis dapat merasakan langsung bekerja di dunia kerja nyata. Kemudian penulis dapat belajar untuk berkoordinasi dengan banyak orang, untuk lebih disiplin, lebih tanggap, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saran untuk Fakultas MIPA, perlu dilakukan pengarahan kepada mahasiswa sebelum melakukan PKL dan monitoring kepada mahasiswa yang telah melaksanakan PKL, sehingga dengan adanya bimbingan lebih kepada mahasiswa ketika PKL. Selanjutnya untuk instansi, untuk Basnas, sarannya adalah supaya sosialisasi lebih ditingkatkan tentang pentingnya berzakat ya, khususnya melalui Basnas Lombok Timur, sehingga dapat memaksimalkan potensi Basnas Lombok Timur. Nah, kemudian untuk mahasiswa ya, saya sendiri adapun saran
untuk mahasiswa sebagai peserta praktik, yaitu tetap mengikuti peraturan yang ada dan menjaga kedisiplinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada banyak salah kata maupun penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.